Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas latihan soal akhir bab materi asam basa. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana soal-soal gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Ada 25 soal PG pilihan berganda. Ya, saya mulai dari soal nomor 1. Ini banyak nih soalnya ya. Oke, nomor 1 katanya larutan NaCl bersifat dapat menghantarkan listrik. Benar ya, kalau larutan boleh. Tapi dalam bentuk padat NaCl tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa gitu ya? Tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa gitu. Jadi kata kunci untuk dapat menghantarkan listrik itu sebenarnya adalah ini. Ya, dia harus terurai atau terdisosiasi menjadi terionisasi menjadi ion-ionnya dulu, baru dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau dalam padatan belum, nggak bisa dia ya. Jadi kalau A, NaCl padat berikatan kovalen. Nah, salah ya. NaCl kan ada Na logam, Cl non logam. Logam non logam itu ion. Harus listrik, nih nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Air mengubah NaCl yang semula kovalen jadi ionik, enggak ya. Ya tetap aja dia ionik. Yang E kalau padat jika dilarutkan dalam air nanti dia terionisasi. Makanya larutannya dapat mengantarkan listrik. Dia jadi ion-ion yang bergerak bebas. Opsi yang tepat yang E ya. Untuk nomor 2 dari pengujian larutan dengan alat uji elektrolit, ada data sebagai berikut yang diperoleh. 4 larutan dengan data lampu menyala atau mati, dan di elektroda ada gelembung atau tidak. Nah, yang ditanyakan yang elektrolit kuat yang mana? Kuat berarti ya nyala, gelembungnya ada kan? Ini kuat, ini kuat. Kalau yang 3 ini mati, nggak ada lampu, tapi ada gelembung. Nah, ini lemah ya. Kalau 4 tuh tidak ada perubahan di elektroda, katanya berarti nggak ada gelembung dan lampu mati. Udah pasti ini non elektrolit. Kalau yang kuat berarti yang A, 1 dan 2. Lanjut, ini ada 3, 4, 5 nih. Nomor 3, di antara larutan berikut yang pada pengujian dengan lakmus akan menjadikan kertas lakmus merah dan biru berwarna biru. Ini apa ya kata-katanya ya? Jadi mungkin maksudnya kertas lakmus merah berubah jadi warna biru, lakmus biru tetap biru gitu. Artinya membirukan lakmus. Dan pada pengujian dengan alat uji elektrolit lampu akan menyala. Nah, kalau di sini dia indikasinya elektrolit kuat. Kalau di sini yang membirukan itu artinya senyawa basa, zat basa. Kalau asam memerahkan. Tinggal lihat aja yang basa yang kuat, beres. Yang A, NaOH kan. B garam, C asam kuat. Yang D ini basa lemah. Ya, lampunya nggak ada nanti. Kalau yang E asam lemah. Jadi yang A ya. Jadi data-data dari soal itu dipahami dulu maksudnya apa ya. Oke, data berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Ada data hasil pengujian dengan alat uji elektrolit dan kertas lakmus terhadap beberapa larutan. Jadi elektrolitnya diuji pakai uji elektrolit dan kertas lakmus ya. Ada 5 larutan. Kita ke nomor 4. Berdasarkan data di atas yang merupakan hasil pengujian terhadap larutan HCl 1 molar adalah, mungkin kalian belum bahas sekarang molar-molar itu apa ya. Oh, ini kelas 11 sudah ya. Konsentrasi aja ya. Jadi nggak ada urusannya juga sama ini. Ini HCl adalah asam yang kuat kan? Asam kuat. Oke. Yang namanya asam akan membuat kertas lakmus jadi merah. Jadi ini merah, merah. Jadi tinggal ketahuan opsinya sebenarnya kalau nggak 3, 1 gitu aja langsung. Nah, HCl adalah asam kuat tadi kan, berarti dia dapat menyalakan lampu. Ya, kuat kan gelembungnya ada. Ya udah jelas pasti jawabannya yang A1. Oke. Nomor 5, berdasarkan data di atas, larutan yang merupakan asam lemah dan basa kuat berturut-turut. Asam lemah. Kalau asam kan memerahkan ya. Berarti yang 3 ini asam lemah karena mati ini lampunya, gelembungnya ada. Asam lemah, dia minta berturut-turut.
Berarti 3 dan 1 atau 3 dan 2. Kita cek lagi. Satu lagi basa yang kuat. Kalau basa itu kan membirukan. Ini membirukan. Ada gelembung, nyala. Berarti ini kuat nih. Berarti 3 dan 2. Opsi yang E. Oke, itu teori-teori ya. Masuk ke konjugasi-konjugasi ini, teori asam basa, Bronsted-Lowry. Basa konjugasi dari HSO4- adalah, basa konjugasi itu didapat ketika suatu spesi melepaskan H+. Nah inilah dia basa konjugasinya. Udah, kita tinggal buang H+ dari HSO4-. Ya berarti sisanya SO4 muatannya jadi 2- kan? Karena kan +1 tambah -2 kan -1. Hanya bertambah 1 pas sudah. Jadi SO4 2- adalah basa konjugasi dari HSO4-. Hati-hati sering terbalik-balik nih. Untuk nomor 7 yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah HCl, H2O, H3O+, Cl-. Sebenarnya kalau soal seperti ini, soalnya pilihan berganda, lihat saja yang mirip kiri dan kanan. Misalnya HCl dengan Cl-, itu pasangannya udah. H2O dengan H3O+. Jadi tanpa pikir panjang, kalau soalnya PG seperti ini udah langsung ketahuan jawabannya yang C. Nah, HCl itu dia bertindak sebagai asam karena kan dia berubah jadi Cl-. Artinya ada H+ yang berkurang, yang hilang kan. Nah, yang bisa melepaskan H+ adalah asam. Pas dia ngelepasin, menjadi basa konjugasi. Kemana H+-nya? Ditangkap sama H2O. H2O jadi basa, pas dia nangkap menjadi asam konjugasi. Itu jalur ceritanya ya. Jadi kalau mau cepat cari aja yang mirip kanan dan kirinya. 8. Yang menunjukkan bahwa HClO4 bersifat basa. Bersifat basa artinya menangkap proton. Proton itu H+ ya. Jadi lihat saja HClO4 di kiri. Yang mana yang nanti berubah di kanan dia bertambah H+. Kalau lihat ABCDE ini kan dia berkurang H+, makanya jadi minus kan. Cuma di E yang hanya bertambah 1 terus ada plus. Jadi dia sebagai basa nih. Nangkap H+ jadi H2Cl4+. Ya, kalau diperhatikan ABCD kan semuanya sama, itu tinggal E aja yang beda. Oke. 9. Ion aluminium Al3+ dalam larutan akan mengikat 6 molekul air dengan reaksi berikut. Pada reaksi tersebut yang bertindak sebagai asam adalah, ini Lewis ya. Nah, jadi asam adalah spesi yang akseptor, yang menerima, mengikat, menerima, bolehlah pasangan elektron. Kalau kita perhatikan di sini di gambar ini, kalau kita lihat jeli, ini garis ini itu didapat dari ini kan yang hilang itu. Jadi 2 titik elektron dari si O disumbangkan untuk joinan dengan si Al. Untuk berikatan, dia konsepnya kayak kovalen koordinasi. Dulu kelas 10 dia. Seperti ini biasanya diberi tanda panah. Artinya punya O di-share ke Al untuk milik bersama, untuk jadi milik bersama. Sebenarnya lihat itunya aja. Atau mau lihat lagi, mau simple lagi, yang kalau banyak pasangan elektronnya, itu dia akan bertindak sebagai basa, sebagai donor. Yang asam itu menerima aja sebagai akseptor. Berarti yang nggak banyak, yang nggak ada pasangan elektron kan yang jadi asam. Gitu aja sebenarnya nih. Jadi 9 yang A ya. Ini asam, otomatis ini basa. 10. Di antara asam berikut yang merupakan asam terkuat. Asam terkuat berarti Ka-nya tinggi atau besar. Asam kuat berbanding lurus dengan nilai Ka-nya. Ka besar, sifat asamnya makin kuat. Udah, ya berarti pangkat minusnya paling kecil. Beres yang B. Oke, nggak usah lama-lama ya kalau kayak gini ya.
11 ada H2SO4 0,01 M molar, memberikan warna yang sama, ini keyword penting, warna yang sama, dengan larutan Ha 0,1 M jika ditetesi indikator yang sama. Tetapan ionisasi atau harga Ka si Ha berapa? Kalau dikasih tahu, ditanya Ka udah pasti Ha-nya asam lemah. Jadi ciri khas asam lemah itu ada Ka dan ada alfa. H2SO4 kan kita tahu ya. Nah, karena warnanya sama, berarti pH-nya sama. pH-nya sama, berarti konsentrasi H+-nya sama. Artinya konsentrasi H+ dari H2SO4 sama dengan konsentrasi H+ dari si Ha. Itu konsepnya. Nah, mencari konsentrasi H+ untuk H2SO4, dia kan asam yang kuat, berarti valensinya main. Jadi molaritasnya kali valensi. Nah, kalau dia untuk yang lemah, rumus H+ adalah akar Ka kali M. Ini molaritas asam. H2SO4 berapa molar? 0,01 kan? Valensi dia 2. Ini 2 nih. Akar Ka yang dicari, molaritas Ha berapa? 0,1 ya. Oke. 0,02 atau biar enak gini. 2 kali 10 pangkat minus 2 akar Ka kali 0,1. Untuk menghabiskan akar, mematikan akarnya, jadi kan kita kuadratin ya di kedua sisi. Maka ini jadi 4 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan akarnya lepas. Oke, berarti Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 1. Atau 4 kali 10 pangkat minus 3. Opsinya yang B. Oke. 12, 13, 14, 15 banyak nih. 12 pada konsentrasi yang sama di antara asam berikut punya pH paling besar adalah, kalau misalnya ini garis pH, semakin ke bawah makin asam. Gitu ya. Jadi asamnya yang di bawah itu asam kuat. Semakin ke atas asam lemah. Ya, sampai nanti pembatasnya 7 kan. Baru atasnya basah. Yang ditanya adalah pH yang paling besar. Paling besar berarti asamnya asam yang lemah. Yang mana yang asam lemah di antara keempat ini? Kelima ini, ya C. Asam cuka itu asam lemah, HCl asam kuat, HNO3 asam kuat, HCl4 asam kuat, H2SO4 asam kuat. Oke. Lanjut 13. Asam HX 0,1 M punya ionisasi 10%. 10% itu 0,1 ya. Nah, kalau ada ionisasi alfa, ada Ka, tadi saya bilang ini adalah asam yang lemah ya. Itu kuncinya. Ditanya juga Ka. Ya udah pasti ini lemah. Ada Ka, ada alfa. Ada molaritas. Hubungannya gimana? Ya berarti alfa sama dengan akar Ka dibagi molaritasnya. Alfanya kan 0,1. Akar Ka yang dicari molaritasnya 0,1. Kuadratkan kedua sisi, 0,1 kuadrat berarti 0,01. Akarnya putus, pecah. Ya berarti Ka-nya tinggal kalikan aja ya, 0,01 kali 0,1, 0,001 atau 1 kali 10 pangkat minus 3 berarti ya. Yang dadu. Empat. pH suatu basa kuat MOH adalah 11. Berapa konsentrasi OH minusnya? MOH katanya basa yang kuat, berarti M plus tambah OH minus kan? Kalau pH sama dengan 11, berarti POH-nya kan sama dengan
3 kan? Karena pH tambah pOH 14. Maka pOH-nya ya 10 pangkat minus 3. Yang dadu. Oke, 15. HCOOH, ini asam formiat, asam semut. Asam lemah ya, 0,2 M, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 4. Berapa konsentrasi ion H plusnya nih yang ditanya. Tinggal masuk rumus saja. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka kali molaritas asam itu. Ka-nya 1,8, 10 pangkat minus 4 kali 0,2. Nah, saya dapat nih langsung 6 kali 10 pangkat minus 3 M. Opsinya yang B, bola. Lanjut ya. 16 ada HCl dalam air punya pH 2 mula-mula, lalu berubah jadi pH 3. Terus diencerkan berapa kali itu gitu supaya jadi dari 2 jadi 3 gitu. Yang awal HCl pH sama dengan 2. Berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 2 kan? Berarti konsentrasi HCl-nya juga sama kan? Karena valensi 1. Nah, yang akhir yang setelah HCl-nya menjadi pH 3 katanya. Berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 3. Berarti konsentrasi HCl-nya juga sama 10 pangkat minus 3 M. Kita nggak tahu volume awalnya ya. Kita anggap aja V awal V1. Kita anggap aja V akhir V2. Nah, karena ini kan pengenceran. Pengenceran itu berlaku M1 kali V1, M2 kali V2. Jadi sebelum sama dengan sesudah. Oke. Jadi M1 10 pangkat minus 2 kan. Ini. Volumenya ya V1. Kita nggak anggap aja dulu V1 nggak apa-apa. M2-nya 10 pangkat minus 3 kali V2. Kalau kita bandingkan V2 banding V1 itu kan sama dengan berarti 10 pangkat minus 2 banding 10 pangkat minus 3 kan? 10. Bisa dibilang V2 sama dengan 10 kali V1. Artinya ini pengenceran seperti ini ya. Ini artinya dia diencerkan 10 kali. Nah, jadi pengenceran 10 kali lah berubah dari pH 2 menjadi pH 3. Opsi yang tepat adalah yang A. 17 saya tulis ulang H2O tambah CH3COO min CH3COOH plus OH min. Tadi kan saya bilang kalau di soal seperti ini untuk mengerjakannya dengan waktu yang cepat, cari aja yang mirip di kiri dan kanan. Dan langsung dapat tuh. Atau satu lagi ini, yaitu pasangannya udah. Pasangan asam basa konjugasi itu jelas. H2O dia asam karena dia berubah jadi OH-, artinya ada H+ yang keluar. Ini basa konjugasi. H+-nya ditangkap sama siapa? Tangkap CH3COO-, maka dia jadi basa. Kalau dia nangkap H+, dia berubah menjadi asam konjugasi. Jadi tinggal lihat aja yang mirip-mirip beres, yang E. Ya, jadi kalau soalnya PG ini bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat cepat harusnya ya. 18 nih ke bawah kayaknya udah ngitung-ngitung panjang nih ya. 18 KOH punya pH 14. Waduh. Jika MR KOH 56, oke. KOH yang terlarut dalam 2 liter itu berapa banyak, berapa gram? pH sama dengan 14, berarti pOH-nya 0. Berarti konsentrasi OH-nya
Pangkat 0 berarti 1 ya, 1 molar. Ya, mudah-mudahan nggak salah ini ya. Oke, KOH itu kan diionkan jadi K plus tambah OH min. Artinya kalau OH min 1M, maka pasti KOH-nya juga 1M kan? Karena perbandingan koefisiennya sama, 1:1. Nah, bagaimana cari massa kalau ada molaritas? Molaritas massa bagi MR kali 1000 per volume dalam mililiter. Molaritasnya 1. Massa yang dicari, MR-nya dikasih tahu 56. Volumenya 2 liter. 2 liter berarti 2000 ya. Setengah. Berarti masanya tinggal kalikan 56 kali 2. 112. Ada jawabannya? Ada yang C. Oke, jarang nih ya ketemu pH 14. Oke, mudah-mudahan nggak salah tafsir saya itu. 19. Untuk menetralkan, nah ini mulai ya. Perkuat reaksi di sini. 100 ml KOH 0,1 M. Diperlukan larutan H2SO4 0,1 M sebanyak berapa mili? Oke, pelan kita bongkar dulu. Kita punya KOH, katanya 100 mili dan 0,1 M. Ada volume, ada molaritas, kita langsung dapat di sini mol. Ya, mol tinggal kalikan 100 kali 0,1. Jadi 10 milimol lah si KOH-nya di kondisi awal. Oke. H2SO4 kita nggak tahu volumenya, ya anggap aja V mililiter, mau X juga terserah, tapi 0,1 M. Jadi kalau dikali ya jadi 0,1 V milimol. Oke, nah V ini yang mau kita hitung, kita cari. Kalau netral tuh nanti jumlahnya akan sama-sama habis. Ini belajar reaksi ya, perkuat reaksinya. Oke, biar imbang K-nya kali 2, berarti H2O-nya juga kena kali 2. Masih ingat ya, MRS? Nah, KOH di awal kan 10, masukkan aja 10 di sini. H2SO4-nya 0,1 V. Ini yang di kanan saya biarkan aja ya, karena kalau kuat sama kuat tuh nggak apa-apa, kita fokus aja ke reaktannya, ke reaksinya. Oke. Nah, katanya kan habis ya. Kalau habis netral itu sama-sama habis. Artinya sini 0. Ini kalau di sini 0 berarti 10 ya 10 kan. Nah, jadi H2SO4-nya ingat di sini kan 1 koefnya. Ini 2. Kalau 2 10 maka 1 5 kan. Nah, kita dapat persamaan di sini. 0,1 V kurang 5 sama dengan 0. 0,1 V sama dengan 5. V 5 bagi 0,1 50. Jadi 50 ml lah si H2SO4-nya untuk netral di proses itu ya. Oke, gitu ya caranya ya. Ini banyak soal yang penetralan di soal ini. Kita coba lagi nomor 20. Ada NaOH masanya 0,4 gram dilarutkan dalam air ya. Lalu dapat dinetralkan dengan HCl 0,1 M sebanyak berapa? Oke. Jadi kita kita yang udah punya data NaOH. NaOH mencari mol kan massa dibagi MR ya. 0,4 bagi 40. 0,01 mol. Kalau milimol berarti tinggal dikali 100 ya, 10 milimol. Kenapa milimol? Biar ini nanti mili semua biar enak. Bagaimana dengan si HCl? HCl cuma ada 0,1 M. Volumenya dicari. Ya berarti kan kita anggap dia 0,1 V aja ya. Nah, itu molnya si HCl. Oke. Lalu kita reaksi lagi.
NaOH tambah HCl. Familiar ya reaksinya. Jadi harusnya bisa nih. Langsung setara lagi. NaOH-nya 10 mmol. HCl-nya 0,1 V. Kalau mau X juga nggak apa-apa, terserah ya, senyamannya saja. Yang namanya netral keduanya akan habis. NaOH mula-mula 10, pasti yang bereaksi juga 10. Pasti HCl-nya juga 10 karena koefisiennya sama. Nah, kita dapat persamaan ini. 0,1 V dikurangin 10 sama dengan 0. 0,1 V sama dengan 10. V 10 per 0,1. 100 ml lah volumenya. Oke, lanjut ke soal nomor 21. Campuran dari 100 ml HCl 0,1 M dengan 160 ml H2SO4 0,1 M dapat dinetralkan dengan NaOH 0,1 M sebanyak berapa mili? 2 kali kerja ya. Jadi kita punya H2SO4. Ini ada HCl ditambahkan dengan H2SO4. Nah, setelah ini ditambahkan lagi sama si NaOH. Ya, jadi di sini asam dengan basa. Yang penting paham dulu ya maksud soalnya ya. Nah, jadi kita coba dulu NaHCl molnya 100 kali 0,1 ya. NH2SO4 160 kali 0,1 16 ya. Nah, kalau HCl H plus Cl min ya. Kalau di sini 10 mmol pasti H plusnya juga 10 mmol. Kalau dia H2SO4 2H plus SO4 2 min. Kalau di sini 16 mmol, maka H plusnya dikali 2 kan 32 mmol. Jadi mol H plus totalnya campuran 10 tambah 32 berarti 42 mmol. Oke, lalu kita ke si NaOH-nya. NaOH-nya ionkan jadi Na plus tambah OH min ya. NaOH-nya cuma ada 0,1 M. Tapi volumenya nggak ada. Anggap aja volumenya V lagi. Ya. Jadi 0,1 V. Maka OH-nya juga, OH min-nya juga 0,1 V kan. Ini milimol. Mau pakai X juga nggak apa-apa ya. Udah, jadi kita udah punya H plus dengan OH min. Kalau dalam bentuk reaksi jadi H plus tambah OH min jadi H2O. MRS H plus totalnya 42, OH minnya 0,1 V. Kan katanya netral. Yang namanya netral akan habis, nggak bersisa. Berarti kalau sini 42, di sini juga 42 kan? Kita dapat di sini persamaan nih. 0,1 V dikurang 42 sama dengan 0. 0,1 V sama dengan 42. Atau V sama dengan 420 ml. Itulah volume dari si NaOH 0,1 M. Opsi yang tepat adalah yang E. Agak berbeda dengan soal sebelumnya nih ya, nomor 21 ya. Lanjut 22, ada sebuah cuplikan yang mengandung K2O, MR-nya dikasih tahu 94, masanya 18,8 gram. Dilarutkanlah ke dalam air sehingga volumenya jadi 1 liter totalnya ya. Lalu dari 1 liter itu diambil 25 mili. Ternyata yang 25 mili itu bisa dinetralkan 30 mili
H2SO4 0,1 M. Terus kadar cuplikannya berapa sih? Kadar si K2O-nya dalam cuplikan itu berapa? Ya, ribet lagi ini soalnya. Paham dulu, kita punya wadah, dimasukkan 18,8 gram si K2O, dilarutkan nanti dengan air sampai jadi 1 liter. Dan K2O tambahkan dengan H2O, nanti akan jadi hasilnya larutan KOH, basah ya. Jangan lupa koefisiennya kali 2. Nah, balance ya. Jadi reaksi ini penting nih dalam soal ini. Nah, lalu kan tadi 1 liter udah jadi KOH kan? Nah, diambillah 25 ml dari 1 liter ini, dinetralkan sama si H2SO4 gitu. Jadi KOH-nya 25 ml, tapi berapa molaritasnya kita nggak tahu. Anggap X molar. Nah, dari sini kan kita dapat mol ya. Mol KOH ya kalikan aja 25X milimol. Lalu kita punya H2SO4. Mana H2SO4-nya 0,1 M. 30 mili. Dapat sini molnya dari H2SO4. Dikalikan saja berarti 3 milimol. Udah dapat lah, kita mainkan lagi reaksi ya. KOH, agak digeser dikit. KOH tambah H2SO4. K2SO4 plus H2O. Jangan lupa setarakan K-nya. MRS seperti soal-soal tadi. Yuk, masukkan angkanya. KOH 25X, H2SO4 3. Kan netral, harus habis dua-duanya. Kalau di sini 3, berarti pasti di sini 6 kan? Karena koefisiennya 2:1 nih. Udah, kita dapat persamaan. 25X minus 6 dikurang 6 sama dengan 0. 25X sama dengan 6. X berarti 6 per 25. 0,24 ya. Nah, kita dapatlah di sini konsentrasi atau molaritas dari si KOH. Nah, sekarang balikan lagi ke persamaan tadi. K2O tambah H2O menghasilkan KOH. Ini yang 0,24 M. Kalau KOH-nya berapa? Ya koefisiennya 1. Ya, jadi bisa dibilang 2 0,24. Kalau 1 berapa? Ya 0,12. 24 bagi 2 kan? 0,24 bagi 2. Nah, jadi K2O-nya ada 0,12 molar. Nah, kita cek 0,12 molar itu ada berapa gram sih K2O-nya? M sama dengan massa bagi MR kali 1000 per volume dalam mililiter. Ya. Nah, molaritasnya 0,12. Masanya yang dicari, molaritasnya tadi dikasih tahu 94 ya. Kali 1000 per, nah volumenya tadi kan 1 liter dia. Ya kan? 1 liter ya 1000 mili. Atau bisa dibilang coret aja dah. Nah, dapat dong masanya, tinggal dikalikan 0,12 kali 94. 11,28 gram. Ya, jadi secara teori ini 11,28 gram. Nah, tapi kan tadi katanya 18,8 gram. Nah, tinggal kita cari persennya. Persen K2O-nya berapa? Jadi massa yang kita cari, massa yang teori dibagi teoritis ya, dibagi massa yang
Ini ya masa cuplikannya. Jangan lupa namanya persen kali 100 dong. Yang kita dapat teori 11,28. Tapi yang cuplikannya adalah 18,8 kali 100%. Nanti saya dapat 60%. Ya, jadi kadar si K2O dalam cuplikan itu cuma 60% saja gitu ya. Jadi kemurnian dia dalam cuplikan itu 60%. Artinya ada zat lain di situ. Enggak semuanya K2O. Oke. Masih ada 3 soal lagi. Kita 23. Volume H2SO4 0,025 M yang diperlukan untuk tepat menetralkan 525 mili KOH 0,06 M. Ini udah mulai hafal harusnya ya, seperti soal-soal sebelumnya ini. 0,025. Volumenya nggak ada, kita anggap V mililiter. Maka 0,025 V milimol. Sedangkan si KOH 0,06 M 525 mililiter. Molnya dikalikan nih, ya ini 31,5 milimol. Lagi-lagi reaksi H2SO4 KOH K2SO4 H2O. Setarakan K-nya dan H-nya. H2SO4-nya 0,025 V, KOH-nya 31,5 milimol. Netral, dua-duanya habis. Berarti 31,5 juga yang terpakai, yang bereaksi. Maka ini 2, di sini 1. Berarti setengah dari 31,5, berarti 15,75. Dapat persamaan lagi. 0,025 min 15,75. Eits, ada V-nya ya, saya kelupaan V-nya. V yang kita cari. 0,025 V 15,75, atau V-nya berarti 15,75 dibagi 0,025, 630 ml. Oh, semuanya dalam liter ya yang di opsi. Berarti bagi 1000. Opsi yang tepat adalah yang C. Suatu basa LOH2 valensi 2 ya, dengan massa 3,16 gram dilarutkan ke dalam air. Volume yang terjadi dapat dinetralkan oleh 100 ml larutan HCl 0,4 M. Berapa sih massa atom relatif dari L tersebut? Oke, jadi mana ya saya taruh ya. Jadi LOH2 anggap aja dah sama dengan X milimol. Nanti kita bisa bongkar. Sedangkan si HCl 100 mili 0,4 M. Dapat mol ya dari sini 40 mili mol. Reaksi lagi LOH2 HCl LCl2 H2O. Setarakan, beres. LOH2-nya kita anggap tadi X, HCl-nya 40. Berarti nggak bersisa dua-duanya, berarti sini 40 kan? Kalau di sini 40, koefisien 2, maka koefisien 1, 20 jelas kan? Dapat persamaan lagi di sini. X min 20 sama dengan 0. X sama dengan 20. Ya, X tadi kan molnya ya. Jadi 20 milimol si LOH 2.
Atau kalau mau dibagi 1000 berarti 0,02 mol ClOH2-nya. Belum selesai. Oke, karena yang ditanya adalah massa atom relatif. Jadi kita harus cari MR-nya. Kan ada massa ya. Ada massa, ada mol. Ini kan? Mol sama dengan massa per MR. Atau MR sama dengan massa dibagi mol. Massanya 3,16, molnya 0,02. Dapat ini 158. Itu MR dari si LOH2. Saya coba sini ya. Jadi LOH2 karena yang ditanya itu cuma si L ya, hati-hati. Nanti kena jebak jawabannya B gitu. Padahal belum selesai. Jadi ini adalah AR dari L tambah 2 kali AR dari O tambah 2 kali AR dari H. Ini kan 2 dia. 158 sama dengan AR dari L yang dicari. 2 kali O itu kan 16 ya. 2 kali H itu 1. 158 sama dengan AR dari L tambah 32 tambah 2 berarti 34 ya. Maka AR dari L sama dengan 158 min 34. Berarti 124. Inilah AR dari massa atom relatif dari si L. Hati-hati ya, tadi takutnya kena jebak di sini. Dia masih dalam MR itu 158. Opsi yang tepat itu adalah yang A. Terakhir 25. Apabila massa atom relatif AR dari H1O16 Mg24 Cl35,5, maka jumlah HCl yang diperlukan untuk tepat menetralkan 5,8 gram MgOH2 adalah berapa gram si HCl-nya. Oke, jadi coba-coba aja kita permisalkan HCl-nya X milimol deh. X mol juga bisa ya, biar langsung dapat nanti. Sedangkan si MgOH2 molnya kan massa bagi MR. Masanya 5,8. MR-nya kalau mau dicari nih Mg24 tambah O16 tambah 1 kali 2. Jadi 24 ditambah 30, ini kan 16, 17, 34 ya. 58. 0,1 mol. Oke, udah ada mol masing-masing. Masuk lagi reaksi. Nanti jadi MgCl2 ya. Kali 2 kali 2. Yuk masukkan angkanya. HCl dianggap tadi X. MgOH2-nya 0,1. Nggak bersisa kan? Habis semuanya. Jadi kalau sini 0,1, koefisien 1, maka kalau koefisien 2, ya 0,2. Dapat persamaan lagi dari sini. X min 0,2 sama dengan 0, atau X sama dengan 0,2. Tadi X itu adalah mol dari si HCl. Yang ditanya massanya. Massa mol kali MR. 0,2 dikali MR dari HCl. H1 Cl 35,5 36,5 ya. Dapatlah ini 73 berarti 7,3. C. Oke, akhirnya kelar juga ya pembahasan saya tentang soal akhir bab asam basa ya. Ada teori, ada perhitungan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini.
Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan, mungkin salah perhitungan atau pengucapan, mohon dimaklumi ya. Niat saya cuma membantu saja. Oh iya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.